Aradana Dhammadesana halaman 35. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjaliha Niwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Anukampi Mang Paja. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Asevana ja paranang panditanan ja sevana. ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะสักกจังธัมโมโสตโพติ kepada Romo Pandita, Upasaka, Upasika, saudara sedema yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, ini sudah lama kita tidak jumpa. Kembali lagi ke ruang kebahagiaan. Dhamma Sukha. Nah, yang kosong ini bukan mati kan? Bukan COVID sudah diambil kan? Yang kursi kosong bukan ditalik COVID kan? Ini sisa-sisa dari COVID bukan ya? Nggak kan? Ada urusan. Nah, malam ini kita berisi Dhamma dan juga mudah-mudahan bermanfaatlah setidaknya. Nah, kalau saya lihat ini malam ini mungkin lebih banyak lansia ya. Kan biasa kan malam minggu bukan begini. Kalau malam minggu biasa berkumpul di mana? Mall. Ini lansia ini. Malam berkumpul di wihara ini ketahuan usia berapa. Kepala 4 ke atas. Kalau 20, 30 ke alas sini kayak alamatnya nggak jelas. Alamatnya kalau yang masih muda jelas malam ini. Betul nggak? Bukan seperti ini. Kalau usia 20, 30 cari dhamma itu aduh indah sekali. Mereka itu cari pacaran. Betul nggak? Cari pacar malam-malam gimana jelas. Kadang-kadang umat juga tanya, mau kemana? Janji sama pacar. Jangan begini. Iya. Jelas nggak sih? Dapat pacar juga abu-abu kali ya. Kenapa? Pilih orang, pilih dari matahari. Jangan pilih abu-abu begini. Pacaran di pohon. Mana tahu baik buluk. Lebih baik ke wihara. Cari cahaya terang dari Dhamma.
untuk jaga diri, untuk jaga kehidupan kita. Sang Buddha selalu puji bahwa terang di dunia ini seterang manapun tidak seterang kebijak upamanya. Kenapa begitu? Kalau terang Dhamma, terang bijak itu tidak ada rasa takut. Apakah itu malam hari? Apakah itu pagi, siang, sore? Apakah itu dukkha? Apakah itu sukha? Kita lahir bukan untuk dukkha sebetulnya. Betul nggak? Kenapa kita takut dukkha? Kalau lahir bukan untuk dukkha, kenapa takut dukkha? Kita lahir bukan demi dukkha, kenapa kita takut dukkha? Nah, lahir untuk apa? Untuk cari apa? Upamanya, hidup kita lahir untuk melatih diri. Manusia ini kalau tidak bijak, aduh, benar-benar itu korban. Korban apa? Utama korban ke pikiran yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar dan juga perbuatan yang tidak benar. Itu korban. Maka terang di dunia ini tidak seterang kebijak. Kalau pakai mata ini terang. Kalau sudah cam begini pergi tanpa senter tidak berani. Kalau mengerti Dhamma di dalam hati berani. Seperti piku hutan. Hal ini kita bahas juga sama para Bhante. Bahwa kenapa ya dimanapun kalau lihat setan, ada setan. Selalu cari orang untuk usir setan. Betul kan? Karena rasa gak nyaman kalau rumah ada setan. Kita bahas juga. Ya pikir-pikir. Kalau piku hutan, terbalik. Kalau punya manusiaan yang tidak benar, dengan kita dekat sama setan, kita lebih nyaman dekat setan. Nyaman banget. Kenapa? Setan itu dalam hati kita itu adalah mereka itu numpang kita. Atau mungkin mereka sudah lama di pohon itu. Kita barusan semalam aja lihat setan di pohon. Pohon itu ditebang. Supaya setan tidak punya rumah. Kemudian cari orang pintar. Buat apa? Usir dia sejauh-jauh. Ya ampun. Mana tahu setan itu baik-baik saja. Pohon jadi hilang. Setan jadi musuh. Setan belum buat apa-apa. Betul kan? Udah musuh duluan. Itu dari hati kita atau setannya jahat duluan? Siapa duluan nih? Siapa duluan? Manusia duluan yang cari masalahnya. Nah, kalau tanya Bhante sekarang di kebun banyak tamu. Nggak ada Bhante. Nggak ada siapa-siapa. Tamu lame. Dalam hati saya, untung kebun ada setan. Untung kebun ada setan. Kenapa? Kalau tidak benar, resiko kamu malam hari. Setan yang jaga kebun. Aman saya. Betul nggak? Nanti malam hari kabur. Pulang. Kalau hatinya tidak benar. Nah, saya anggap begitu sama setannya. Merasa itu kita ini orangnya mulai dengan pandangan benar dulu dong. Betul nggak? Pandangan benar dulu. Jangan jelek-jelekan apa dulu manusia kita ini. Kebijak dulu Kak. Boleh nggak kebijak dulu? Nah kan, awal mungkin belum kenal, belum sayang. Lama-lama juga setan juga ada rezeki loh. Nah, pandangan benar nih satu sisi. Nah, seperti Bhante punya anjing juga di kebun 9 ekor. Pagi hari umat datang, semua ada yang takut anjing. Kalau malam hari setidur anjing jaga kebun. Kan ada sisi yang lain, betul nggak?
Sisi pagi siang manusia takut anjing. Sisi malam maling takut anjing. Nah, ada manfaat tidak? Mau malingan saya, waduh, nggak jadi deh. Anjingnya nggak tidur. Betul nggak? Daun pisang goyang aja anjing nampak loh. Gimana manusia jalan-jalan? Betul kan? Nah, berarti hidup kita kebijaksanaan itu melihat semua sisi yang lain juga, jangan satu sisi. Bante bilang, Bante aduh banyak anjing saya takut. Saya juga takut maling kalau nggak ada anjing. Sisi berbeda. Tergantung kita pakai bijaksanaan, betul nggak? Umat bilang, Bante jangan ada anjing di kebun. Bante nggak punya satpam 10 hektar. Pisang sedang bagus-bagus, durian sedang bagus-bagus, gimana? Saya juga mau makan. Kalau maling ambil saya nggak makan. Karena ada anjing, jadi durian utuh. Nah, kan sisi anjing juga ada jaga malam hari, betul kan? Nah, boleh nggak kalau kita sebijaknya? Jangan bilang salah. Jangan. Benar, jangan juga. Salah karena pikiran anjing itu disebutkan saya nggak suka. Jadi anjing yang salah. Kalau saya suka anjing ada manfaat. Bukan suka anjingnya, anjing bermanfaat. Itu timbulkan kebijak jadinya. Saya menjelaskan kepada umat, maaf ya di sini kan 10 hektar itu kalau malam hari, aduh. Kalau ada apa, uncung minta tolong ke siapa? Nah, ada juga sisi yang baik itu enggak? Bante, hebat anjing Bante tuh. Tiba-tiba anjing saya hebat. Kenapa anjing hebat? Saya kemana saya sampai mau yasa loh. Dia ikutin saya, dia temanin saya. Nah, ada juga. Betul kan? Masing-masing pandangan. Itu disebutkan apa? Tergantung kebijak. Manusia itu senjata, itu kebijaksanaan. Dhamma itu bijaksanaan. Lihat sisi yang benar. Lihat aja sisi yang benar. Pasti ada di sisi yang benarnya. Kalau ada sisi jelek, sisi yang baik tidak jauh itu situ. Di badan manusia, di batin itu sisi bahagia ada, sisi menderita pun ada. Tergantung hal ini kita putarnya sisi yang mana. Betul nggak? Sisi yang mana putar. Nah kan? Seperti Bante bilang, aduh sayang, saya mau dana makanan Bante supaya makan Bante itu enak-enak. Ternyata Bante nggak mau makan lebih jam 12, sayang banget. Nah, sisi umat mau berdana makanan. Sisi saya, kalau saya makan 2 kali 3 kali seperti umat, kapan saya doa ya, kapan meditasi, kapan saya buat batinnya, kapan? Pagi mau makan masak 2 jam, siang mau makan masak 2 jam, sore mau masak 2 jam, 3 kali 6 jam habis dengan dapur. Betul kan? Kapan berbuat baik? Nah, ini sisi Bante. Betul kan? Bante makan di kebun juga sehari sekali. Teh heran itu. 66. Lemak tambahan. Saya juga bingung lemak dari kedong-dong atau lemak dari mana. Makan kedong-dong kok ada lemak. Makan ceduk. Tahu kan kalau soleh kan ini ada lemak gak sih? Ada gak? Saya suka banget. Saya minum ini berat badan tambah terus. Kemudian juga makan kedong-dong berat badan juga naik. Saya juga belum paham juga. Biasa kan daging-daging. Makan kedong-dong aja 66 sekarang Bante. Tambah gemuk. Saya pikir, waduh kalau makan 3 kali seperti umat. B3. Tahu nggak B3? Tahu nggak B3? Kalau ini kan, kalau babi kan, ada kulitnya, di bawah kulit ada daging, di bawah dagingnya ada lemaknya. 3 kan? Kulit, daging, lemak. B1, B2, B3 lemaknya. Kalau kita selalu bilang B2, berarti tidak ngaku ada lemak. Betul nggak? Kalau Bante Pati B3. Kalau di Thailand
Beli B2 dapat 2, yang ketiga nggak dapat. Nah, kalau B3 dapat utuhnya, kulit dapat, daging dapat, lemak dapat. Nama juga B. Hidup kita nih boleh nggak mulai sekarang kita latihan sisi yang manfaat untuk melihat, sisi yang bermanfaat untuk mendengar. Cari, jangan ikut-ikutin orang semua, percaya diri. Yang Pak disalankan tadi, kebijaksanaan itu utuh itu enak banget. Masalah semua paling takut kebijak, patoknya. Kita lahir bukan untuk menderita, untuk kebijaksanaan, untuk lenyapkan penderitaan. Betul kan? Masalah semua itu balik lagi ke hati. Kecewa. Hati juga udah kecewa, mulut juga kecewa, perbuatan juga kecewa. Gimana toko bangunan kesadaran ada? Betul kan? Maka Pak mau ajak kita bahwa kita duduk di sini hatinya udah lemah banget. Banyak masalah katanya. Maka sekarang kalau Pak bikin program meditasi tanpa diajak, antri. Saya sudah tahu kalau masalah batinnya, cari obatnya apa? Di batin. Apa itu? Meditasi. Apakah itu melatih diri, melepas dari kemerkatan. Itu obat. Mas sekarang itu semakin banyak masalah, agama Buddha semakin ada di mana-mana. Enteng sekali saya. Kenapa tuh? Bante, saya mau ketemu Bante. Malam hari, siang hari. Sebelum menderita. Bante ada di mana? Saya nggak tahu. Sekarang Bante ada di mana? Di Jali. Bukan Jali Bantenya. Pengen mau minta nasihat. Bante, toko saya sepi banget. Minta blessing. Terus? Pokoknya supaya tokonya lame. Bante, saya sedang ada masalah juga. Tapi bukan toko. Saya sendiri ada masalah berumah tangga. Minta blessing. Pokoknya satu keluarga, 6 orang selesai dengan blessing. Masalah apapun, pokok minta blessing aja. Anggap aja penghapus. Penghapus penderitaan. Saya bilang sahabat boleh meratihan ya. Jangan anggap Bante Kamsai itu orang sakti ya. Jangan. Bante orang biasa kok. Bante orang biasa. Tapi karena Bante merasa Bante percaya kebijak dari ajaran Sang Buddha. Percaya karmanya. Positif. Betul kan? Positif. Nah kan? Karena apa? Hidup kita ini pagi, siang, sore, malam. Masa tidak tahu apa-apa? Kalau tahu pagi, masa nggak tahu siang? Kalau udah siang, masa nggak tahu sore? Sudah sore, masa nggak tahu malam? Jangan bingung. Jangan bingung. Hidup kita ini jangan tergantung dengan orang lain. Sekarang itu duniawi, semua tergantung uang. Badan kita tergantung makan. Beda nggak? Beda nggak? Banyak sekali ada uang nggak makan. Lebih baik pilih makan. Uang ada nggak ada, biarin ada makan dulu. Masih hidup. Betul kan? Nah, yang kita saat ini yang ketemu penderitaan, ketemu masalah itu bijaksanaan kita yang nggak ada, bukan nggak ada uangnya. Tadi sebelum ke sini juga PT atur uang rumah tangga orang. Nih ya, cara begini. Supaya nggak ribut. Gitu kan. Supaya irit hematnya bagaimana. Sebetulnya umat awam masa nggak tahu cara begitu ya. Saya juga bingung. Mau nggak mau lama-lama saya diajarin. Cara masak begini ya. Makan sesendok-sendok begini ya. Kalau uang nggak banyak, nasinya banyakkan. Dengan sambal agak pedas supaya irit. Setengah sendok teh, nasi satu piring, dia pedas dia nggak mungkin salaka. Betul kan? Lebuslah daun singkongnya agak banyakan. Betul kan? Ada caranya kok.
Kalau ikan 1 ekor, gampang kok. Ditumpuk-tumpukan, tuang air agak banyakkan sedikit. Nah kan, ambil air 1 sendok, tuang ke nasi, makan. Jangan 1 orang 1 ekor, 1 ekor 5 orang. Aduh, saya duduk penasaran umat bukan dapat, tahu nggak? Cara pakai uang begini, cara makanannya begini, cara omong begini, aduh, saya bilang, kok umat tahu apa sih? Bukan di dunia ini, bukan kalian lebih tahu kaliannya. Ini semakin nggak tahu apa-apa. Nah, karena apa? Kebijak. Betul kan? Kebijak. Ini salah, ini salah, ini salah, ini. Banyak salah. Padahal nggak ada salah apa-apa. Nah kan? Mama omong juga. Papi yang salah. Papi bingung. Papi yang salah. Papi juga tiba-tiba. Ya, saya juga maunya anak mandiri sendiri. Saya marah anak kok. Kapan anak bisa sekolah? Kapan anak bisa kerjaan? Kapan anak punya uang? Kapan anak punya apa sendiri? Nah, ya. Akhirnya mami malah papi. Papi malah anak. Anak koko malah adik. Adik malah mama. Gitu loh. Kalau nggak puter lengkap nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Betul kan? Cobalah kenapa sih masalah apa? Tidak ada masalah kalau masing-masing pakai dhamma. Pakai dhamma gimana tuh enggak? Pakai dhamma itu maklum. Sifat maklum pasti ada. Betul kan? Memaafkan pasti ada. Minta maaf pasti ada. Kalau Pante marah-marah sama teman dulu marah-marah sama teman, Pante selesai dengan makan. Kenapa tuh enggak? Kalau marah hari ini ya udah 2-3 hari ya, kalau saya ada kue. Nah, dulu tidur 1 kamar dengan kalau dia sedang tidur, lihat dulu wajahnya manusia atau tidak juga. Nah, betul kan? Kalau wajahnya masih gelap banget, jangan kasih apa-apa, nggak ada hasilnya. Kalau agak sedikit dia sedang happy, kita dekat-dekat, kita taruh kue. Ini ya buat kamu. Hanya sabar aja, tunggu diambil. Kalau ambil, selesai maafkan. Jangan banyak omong. Banyak kasih hadiahnya. Kalau diambil, nah ada jawaban. Omong juga jawab. Minta tolong, tolong. Tidak usah salam tangan. Minta maaf paksa-paksa, nggak usah. Makanan itu obat minta maaf asli buat Pante. Betul nggak? Nggak usah yau-yau lah. Perempuan yang marah-marah. Kasih hadiah dikit. Tidak ada yang tolak. Tidak ada yang marah makanan. Dia lapar. Dengan damai dengan makanan. Kalau fisik loh. Ya, kalau batin gampang kok. Sabar ya. Sabar aja nggak apa-apa. Yang penting jangan mancing-mancing. Melupakan yang kemarin. Omong yang baru semua. Caranya. Kalau marah sama si A gitu loh. Kita teko diri sendiri. Mulai sekarang jangan pikiran itu lagi. Jangan omong itu lagi. Jangan mancing-mancing itu lagi. Coba dulu seminggu. Omong yang lain. Perbuatan yang lain. Jangan mancing. Betul kan? Itu cara Pante ya. Pante nggak mancing-mancing. Pante stop. Ganti menu. Ganti suasana. Merantau. Tahu kan merantau kan? Ya udahlah. Tunggu dingin dulu nanti putar balik. Nah, ini cara dhamma. Bukan saya tidak terima, saya nggak terima, saya nggak terima, saya terima. Nah, seperti emosi nih. Kecewa, omong juga sopan santun nggak apa-apa. Saya kecewa, nggak apa-apa. Saya kecewa banget, itu nggak terima orang juga. Kenapa sampai begitu? Omong sopan, saya kecewa. Udah, bahasanya biasa aja, jangan kecewa tinggi, jangan kecewa rendah. Betul kan? Yang emosinya boleh, perasaan emosi tinggi, tapi omongnya rendah. Betul kan? Kadang-kadang omong kencang-kencang itu memang mancing-mancing emosi. Kalau omong seperti gosip itu kan turun emosi juga. Penting juga suara kita ini. Maka ajaran Sang Buddha, suara hati juga penting, suara kita juga penting. Suara perbuatan juga penting.
Maka di dunia ini semuanya tergantung kebijak kita. Lihat sisi yang bermanfaat. Maklumkanlah, manusia pasti ada kebodohannya, pasti ada kebenciannya, pasti ada kemerkatannya. Jangan lupa hidup kita nih, kita berhasil semua hal nggak mungkin tidak ada efeknya. Sekaya apapun, lihat orang kaya sekarang itu tidak ada waktu. Untuk bahagia diri sendiri juga nggak ada. Untuk bahagia rumah tangga juga nggak ada. Semua habis kejar-kejar waktu. Nggak tahu bulu-bulu kemana. Sudah kaya masih mau cepat. Akhirnya waktu usia kita jadi cepat juga jadinya. Cepat tua. Betul kan? Cepat kaya, cepat tua juga. Cepat emosi. Nah, coba kalau di kebun. Kita bikin jus mau kasih ke Long Po. Jam 8 malam. Long Po angkat telepon. Long Po udah tidur. Jam 8. Udah tidur. Coba kalau kaya. Jam 1 masih meeting. Gimana gak cepat tua? Betul kan? Gimana gak cepat tua? Oksigen dia gak ada. Talik nafasnya gak sesak-sesak. Karena omongnya susah nafas masuknya. Karena kebanyakan mau ini. Mau itu gak ada oksigen loh. Padat. Nah, 8 jam kerjaan. Sudah istirahat, sudah capek banget. Ternyata tambah lagi malam hari, tambah lagi subuh hari. Subuh berangkat lagi. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Saya yakin. Jaket tahu gak? 10 juta. Keduanya obat-obatan. Bukan uang. Bukan emas. Apa itu? Lihat. Oh, warna ini darah tinggi. Warna ini kencing manis. Warna ini jantung. Lengkap. Jaketnya mahal. Dalam jaketnya lanjut meeting. Sebenarnya meeting tunggu kematian. Bukan tunggu kekayaan. Dalam jaket itu obat jantung udah banyak. Kencang sedikit jantung deg-deg-deg-degan. Besoknya dengar-dengar, Papa nggak masuk ke kantor. Pasang link. Dapat apa? Dapat cincin. Di mana tuh nggak? Bukan di sini, cincin orang kaya. Di mana? Di mana? Di jantung. Udah berapa cincin? Udah 2 cincin. Nanti aduh, naik tangga saya nggak kuat lagi. Kenapa? Nikah udah 2 kali. Kenapa? Sudah cincin 2. Tapi bukan pasangan, pasang cincin supaya hidup kembali lagi. Itulah cita-cita kita. Sebenarnya cita-cita mau panjang umur bukan? Dijaga dilawan usia kita ini penting tidak? Badan kita kalau batin tidak bantu, siapa yang bantu? Kalau batin juga, kalau bukan badan bantu, siapa yang bantu? Sayang dirinya kapan jadinya? 8 jam cari uang. Pante muncul. Kok ini kok saya genan banget? Pante maaf. Saya kenapa kepala botak? Mau jadi biku? Enggak, di ruang ICU. Mau operasi jantung. Pikir mau jadi biku? Saya pikir punya teman. Ternyata mau nikah, pasang cincin. Nikah sama dokter. Nah, kalau sudah masuk cincin, tahu nggak? Leciki semua sisa 50%. Leciki kedua, cincin masuk kedua 30%. Cincin ketiga tidak bisa keluar dari rumah lagi. Tidak keluar suara. Semuanya potong sana, potong sini, badan jadi pasu. Sejak itu balusan tahu nggak? Saya pengen ke wihara. Saya tidak mau apa lagi. Karena semua cita-cita semua itu hancur, tidak tercapai. Karena ternyata paksa. Jadi semua yang kita cari buat siapa? Walaupun kaya juga buat siapa? Padahal makannya secukupnya. Kok Pante bilang? Kemarin Pante makan di restoran Korea tahu nggak? Ya ampun, 5 Pante. Penuh. Kalau saya lihat foto, mungkin 50 sampai 100 mangkok piling. 5 Pante. Aduh cukup lah udah banyak. Memang gitu cara makannya. Ini banyak sekali mangkok kacin lah, sayur lah, apa, daging semua banyak sekali. Saya senyum dalam hati saya. Matilah aku. Kenapa tahu nggak? Tidak tahu cara makannya.
Aduh, gimana cara makannya? Mau nggak mau, bungkus. Dibungkus, bawa pulang. Ya nggak tahu cara makannya gimana. Sama aja ke sisa dan ke monyet. Tidak tahu cara bukanya. Aduh, saya bilang, banyak kan. Setelah pasang semua makanan utuh semua. Hah, Pante? Semua restoran saya pasang semua buat Pante loh. Kok Pante nggak makan? Mau sih, saya nggak tahu ini makan sama apa, ini makan sama apa. Saya nggak tahu caranya. Kalau umat mungkin senang, saya sedih. Sedihnya nggak tahu cara makannya. Bukan nggak mau, caranya gimana? Orang yang tahu nggak ada di luang itu 5 biku. 5 itu orang kampung semua. Saya mau cari ikan asin. Cari ikan teri. Yang cabai aja yang saya kenal. Mau nggak mau tuh. Saya panggil orang. Ada kecap ikan asin nggak? Ada. Ada cabai lawit cincang-cincang nggak? Ada. Oh kesini. Mau nggak mau. Saya makan itu tahu nggak? Kecap ikan asin sama cabai lawit. Coba. Restorannya terkenal. Makanan berjuta-jutaan. Yang untung rugi saya nggak tahu juga. Karena saya nggak tahu cara masaknya. Saya sampai bingung, duniawi sampai maju begitu sekarang ya. Saya kan makan umat yang dana, apa aja saya makan, kan gampang-gampang aja kan. Ketemu yang mewah begitu saya langsung miskin. Para uduk orang kaya makan, saya jadi miskin sendiri. Bingung, tiba-tiba bodoh di ruang makan. Mau makan ini, kok ada sos? Sos ini nama apa? Ini namanya apa? Aduh, kalau mau sekolah dulu kan kelamaan. Ini makan sama apa? Ini makan sama aja. Itulah kadang-kadang kehidupan duniawi ini kebanyakan belum tentu bisa makan, betul nggak? Kebetulan kaya-kaya itu kita lupa. Usia kita sisa berapa? Usia kita sisa berapa? Dengan makanya pada ketemu orang yang kepala 5 ke atas. Bante tolongnya pinggang saya, Bante tolonglah ini itu, stroke lah ini itu. Saya bilang, aduh. Katanya rumah sakitnya sudah banyak. Kata dokter udah hebat. Kenapa orang mati lebih banyak daripada dulu ya? Sekarang sakit juga hebat daripada dokter. Betul kan? Susah sembuh, susah sembuh, susah sembuh. Nggak ada obat sekarang. Kenapa? Karena kita semakin menjauh dengan alami. Jauh dengan dhamma. Kalau hati jauh dengan dhamma, hati jantung bisa copot loh. Kalau ada masalah, saya mau mati, saya mau bunuh diri gitu loh. Bukan mau panjang umur. Kesel, kecewa sama diri sendiri. Itulah sifat duniawi. Kalau tidak tercapai cita-citanya, kecewa. Kecewa dengan cita-cita sendiri, 5 cita-cita, 5 kecewa. Duduk di sini tidak mungkin tidak pernah lewat rute kecewa. Betul tidak? Walaupun kecewa, udah kasih tahu kamu mau ini nggak dapat, kamu kecewa. Besok lagi nggak kapok, mau baru lagi, kecewa lagi. Mau ketiga kali, kecewa 3 kali. Mau 100 kali, kecewa 100 kali. Kenapa? Karena keinginan kita itu bikin kita mau mati. Keinginan kita tidak tercapai itu bikin kita kecantungan. Cita-cita kita tercapai, kita emosian. Darah juga tinggi. Gula juga tinggi. Semuanya kacau balau dalam. Salap juga kejepit. Betul kan? Sudah kaya, orang kaya nomor 1 di mana di rumah ini semua punya papa. Papa keluar dari kamar, dorong pakai kursi. Papa setruk. Papa setruk itu orang yang punya semua itu. Yang lain itu apa? Rekanasi ya namanya. Anak-anak itu namanya. Kerekanasi ya. Menulun itu namanya. Kerekanasi ya. Intinya bibit lah. Sedih tidak?
Semua ya publik, semua rumah mewah semua. Dan yang unjung-unjung kasih tahu nggak? Semuanya punya papa. Papa mana? Keluarga mah. Dolong kursi, ada oksigen. Sedih tidak? Unjung-unjungnya nggak sadar diri. Yang tahu punya papa itu yang masih muda. Yang papa tahu nggak? Itu punya papa. Tidak. Sudah pikun, sudah sakit berat. Sisa hanya perawatan. Kapan matinya doang. Yang penting mati pelan-pelan doang. Kekayaan begitu kita butuh nggak sih sebenarnya? Kita butuh nggak sih? Yang hak pakai malah anak, hak milik malah setruk. Itu kepaksaan nggak nyawa sekarang? Makanan udah kacau, obat-obatan juga banyak palsu. Balik lagi lah kita semula kita seperti ajaran Sang Buddha itu apa? Sederhana. Sederhana aja hidupnya. Kebijaksanaan itu jangan hilang satu hari pun. Jangan dikosong isi kebodohan. Harus isi kebijaksanaan. Nah, maka kita tahu bahwa binatang di dunia ini sehebat macan, segede gajah, seberani buaya, apapun juga. Coba, semua di safari. Tahu nggak safari dia mau ke puncak, betul nggak? Buaya banyak, macan banyak, gajah juga ada. Semua binatang yang kita rasa takut selama ini ada di safari. Kok mereka itu keluar kapasa berkumpul di situ? Ada apa di situ? Semuanya manusia yang tangkap di hutan, masuk kandang semuanya. Kalau hitung tenaga, siapa yang bisa lawan satu persatu seperti boxing, unduk lawan tenaga? Kita nggak kuat. Tetapi heran itu adalah gajah juga bilang, kita ini bingung juga. Badan saya gede, kenapa kok orangnya bisa di leher saya nggak bisa lepas? Saya nggak mau untuk nurut kepada manusia. Badannya setendang juga mati, incak juga mati. Kenapa leher saya selalu ada manusia kecil itu? Macan juga bingung. Aku juga benar-benar, aku benar singa. Macan itu kekuasaan hutan. Kenapa aku ditangkap masuk ke karung juga, masuk ke kandang juga. Aku kenapa bisa kalah manusia yang badannya kecil gitu? Pakai apa mereka kehidupan? Ternyata pakai apa? Pakai apa di hutan bisa tangkap macan, macan liar menjadi macan jinak. Betul kan? Monyet secepat manusia bisa tangkap, burung bisa terbang bisa ditangkap, buaya di dalam laut juga bisa ditangkap, ikan hiau juga bisa ditangkap. Manusia ini manusia yang kita harus dimerhatikan, dilanjutkan aja kok, bukan bodoh dari awal, betul nggak? Kalau binatang mungkin dari awal moha, mungkin kebodohan ada. Kalau kita ini kebijaksanaan sudah ada, kenapa tidak latihan lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi? Kan sudah tahu semua makhluk manusia yang paling hebat. Betul tidak? Tidak ada binatang tangkap manusia berkumpul di safari. Betul nggak? Ini manusia paling pintar, macan ditangkap. Ini manusia juga lebih pintar, gajah ditangkap. Nggak ada liwayat. Semua binatang kecil sampai gede kalah otak manusia. Betul nggak? Kalah otak manusia. Yang penting otak ini didesain dulu. Yang Sang Buddha desain badan adalah jangan berbuat jahat dari badan. Bagaimana caranya? Oh, caranya menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari asusila, menghindari bohong, menghindari pemabukan. Ini kan desain supaya lebih baik lagi. Jangan balik lagi ke hewan. Hewan segede manapun juga nggak ada masalah. Gajah segede manapun juga masuk ke dapur karena mau makan mah. Bisa aja. Maka kita ini bangga tidak kita punya bijaksanaan. Walaupun badan segini nggak apa-apa. Tetapi hati-hati juga badan segini kalau kebijaksanaan kabur dari kita. Pada saat itu mara bahaya datang. Disebutkan penderitaan. Disebutkan masalah. Masalah itu sebenarnya numpang kita. Kita sudah ada bijak. Tapi kita selalu jalan-jalan keluar dari tubuh. Kepikiran yang lampau lah, yang akan datang lah. Itu terlalu banyak jalan-jalan. Jadi nggak ada yang jaga rumah kita. Hati kita jadi kasih orang lain.
kasih keberkatan yang lain. Bukan sayang diri. Sayang diri itu udah benar. Meta, cinta, kasih sayang. Maka jadi sekarang Sang Buddha tinggal di hutan. Selamat. Ada masalah apapun dalam kehidupan. Keluar dari istana. Keluar dari kekayaan, kemiskinan. Sang Buddha tidak tanpa miskin. Betul tidak? Karena keyakinan Sang Buddha itu adalah merati diri. Punya ketang lokasa. Semua itu jasa kebajikan. Semua positif Sang Buddha. Kalau lihat di wayat Sang Buddha sering ketemu kok marah bertaka. Betul nggak? Lebih gede daripada apa sih namanya? Kalau di Indonesia apa sih yang setan paling gede yang orang suka takut itu apa sih? Hah? Duo apa duo? Untung tau nggak? Saya mau takut dia, nama saya belum hafal. Mau takut apa pocong juga. Kenapa takut pocong juga bingung. Kita takut pocong nggak sih? Kenapa tidak takut yang bisa lari biasa-biasa saja gitu? Kenapa takut yang cong gitu? Kita pasti cepat gitu mah. Nggak mungkin bisa ikutin kita. Pantai nggak tahu di Indonesia ini heran deh. Yang nampak nggak takut, mah takut yang nggak nampak itu. Saya belum tahu gimana bisa berubah pikiran Indonesia kita. Boleh nggak takut yang nampak dulu deh, barusan takut yang tidak nampak. Ini terbalik. Manusia jahat nggak takut setan yang baik-baik hati. Setan baik hati juga banyak yang memperoleh kasih mimpi, rezeki juga banyak, bukan betul nggak? Daripada kena tipu yang bisa omong, betul kan? Setan ketawa masa takut, lebih takut orang emosi. Setan ketawa kok cuma satu suara doang, kan nggak apa-apa. Anak nangis juga milip-milip, betul kan? Hewan positif lah hidupnya, nah kan? Jangan takut yang tidak nampak. Belum tentu itu. Betul kan? Maka pantai di hutan itu, pantai di kebun itu, semua cerita setan-setan. Nggak apa-apa. Semua saya bilang nggak apa-apa. Adapun ya titip kebunnya kalau saya nggak ada di kebun. Saya omong gitu. Nah kan? Ada di mana? Di pohon yang pantai dekat. Nggak apa-apa di sini lah. Jangan jauh-jauh sama saya. Saya juga takut kalau nggak ada dia. Betul nggak? Kalau ada dia orang takut setan, putih saya aman. Kalau mau maling ke saya, dia bayangan setan. Setan itu kan satpam yang usah bayar gaji. Nggak kasih makan. Nggak jadi pantai bulan ini nggak disetor. Saya kan jaga kuti pantai 24 jam loh nggak tidur. Coba setan yang lain masuk, saya nggak mau diizin. Apalagi manusia. Setan lihat saya nggak boleh masuk ke kebun. Saya ini jaga pintu dengan benar. Aduh. Terima kasih setan. Betul nggak? Manusia satpam, kadang satpam sendiri jadi malingan juga banyak loh. Lebih baik setan jaga. Dengan gaji nggak usah. Pagi siang sore nggak usah makan. Kasih apa tahu nggak? Doa. Lebih ilit. Coba bayangan. Setan kamu diam-diamnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Senang selesai. Duit masih utuh. Betul kan? Kalau pikiran begitu aman tidak? Nggak usah usir makhluk itu, usir makhluk ada di situ, usir dia. Saya takut dia. Padahal dia itu mau dekat sama kita, mau melindungi harta kita, mau jaga rumah kita. Betul nggak? Untung dia muncul kasih orang lihat, tidak kasih tuan rumah lihat. Berarti maksud apa tidak? Supaya orang lain takut. Kitanya tenang-tenang. Coba kalau tambah orang. Orang juga memilip-milip juga kalau jahat itu memilip setan juga. Betul kan? Maka lebih baik kita berubah pandangan sekarang. Berubah berbenaran. Supaya kita hidup bebas dari ketakutan. Ayo kita gotong royong untuk mendidikkan saudara manusia kita. Anggap aja itu makhluk yang nggak nampak itu tidak ada riwayat mereka itu benar-benar menghancurkan manusia, merusakkan manusia. Kecuali manusia apa rusak setan.
Yang Pantai tahu. Nah, semua tempat setan juga Pantai bilang, saya doa, saya nggak kasih apa-apa malah. Baik di pohon, baik di danau, baik di gunung, baik di batu. Saya ke sana sini saya pakai hati yang ada kebijak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Makhluk semua tidak ngotot ke apa. Saya nggak terima. Saya nggak terima doa, saya nggak terima sampai sata belum ada komentar. Belum. Pantai, saya nggak mau begitu, saya maunya ya kambing, saya nggak mau, saya maunya ayam. Nggak pernah minta sama saya. Saya juga baik-baik sopan, karena saya juga omong di pohon. Kalau ada di sini, jaga pohon, jangan ada yang tebang. Itu doang. Saya omong baik-baik, di sini saja, jangan jauh-jauh ya. Betul kan? Karena apa? Saya tahu kok, salah satu rumah memang itu rumah makhluk. Satu batu juga mungkin satu rumah makhluk. Semua sepunya sahabat. Jadi semua itu saya cinta kasih sayang. Nah kan? Tidak ada orang ilit daripada tolong setan. Cuma sape, sata, hawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu nggak bakal habis. Betul kan? Senyum-senyum aja lah. Nggak apa-apa. Lama-lama baik. Makhluk paling nggak suka. Apa tahu nggak? Orang nggak jujur. Itu resiko kamu sendiri. Kamu pakai sifat keduniawian. Kalau piku dekat sama makhluk kan. Kita kan tidak ada bohongan makhluk. Makhluk yang benar itu nggak suka orang bohong loh sebenarnya. Terbalik ya. Kalau jujur dia bikin kita kaya. Kalau kita jujur bikin kita makmur. Semua dia memberikan secara ikhlas dia itu nggak ada nilainya. Kalau sudah dapat ini dapat itu dari makhluk lalu dibohong. Maksudnya janji-janji itu saya mau sumbang. Betul kan? 1000 telur. Dapat uang 1 M. Mana telur ikan? Tahu sini telur ikannya 1 sendok. 1000-nya. Makhluk itu pikirannya telur ayam. Segede-gede. Ternyata telur ikan. Segede enggak 1000 telur ikan? Itu manusia. Siapa yang bohong siapa duluan? Betul enggak? Minta nomornya lengkap. Makhluk sudah kasih sampai makhluknya pusing mau kasih orang ini kaya bagaimana. Sudah dukung sampai dapat nomor yang benar. Janji telur-telur. Ternyata setelah dapat uang. Segede uang. Dari telur ayam jadi telur ikan. Telur ikan sekali pasir satu-satunya. Untung siapa? Rugi siapa? Makhluk juga tahu. Oh kamu gak jujur. Nah nantilah kalau ke sana lagi. Makhluk juga akan bohong kamu supaya kamu miskin. Itu doang manusia sama manusia juga demikian. Jangan mulai dari diri sendiri jeleknya. Betul nggak? Jujur, sungguh jujur dari diri sendiri. Kita mau kaya tidak? Jangan mau kaya langsung. Kaya setahap-tahap. Yang penting kita cukup makan. Yang penting cukup makan dulu. Kita pemberi, kita berbagi, kita berdana. Bagi ke orang lain yang tidak mampu. Lama-kelamaan orang itu juga akan balik ke kita. Saat inilah tidak usah sampai masa tua orang itu baru saja ingat saya. Tidak. Nanti udah coba loh. Benar sungguh berhasil semua. Yang saya rasakan dari ajaran Buddha. Upamanya dana. Pantai kan kalau dari kebun kan umat suka datang sana. Pantai suka pisang. Pantai kan banyak. Pantai suka pisang di kantung. Nah kan, bebas supaya mau makan-makan aja. Pindah dari pohon, kantung. Dia kuning, dia makan. Kalau siapa yang mau pulang, saya titip buat di rumah, titip buat di rumah. Kadang-kadang bukan umat Buddha doang. Umat Muslim, umat Katolik, umat Hindu, semua sebagi begitu rata. Saya tidak terpilih yang mana Buddhis, yang mana nggak Buddhis. Saya dana. Yang paling lucu itu kan sekarang itu apa terjadi? Umat Muslim datang, tahu nggak? Buka pintu di belakang mobil. Saya lihat, ini buat pagi ya. Apa itu? Pisang. Pada pisang di kampung, pisang di kebun, ribuan. Hati orang yang nggak bisa nilai. Padahal mereka tahu di kebunnya pisangnya mau seberapa mobil juga ada.
Dan mereka buka pintu, tahu nggak, mereka lewat, kebetulan lewat itu yang jual pisang. Akhirnya buka pintu di belakang. Bante, ini buat Bante ya. Setelah itu satu lagi buat apa? Dibuat umat-umat aja yang sauna. Aduh lah saya gimana? Ketemu manusia yang sama hati kita. Aman tidak? Aman. Seperti kemarin Bante janji mau ambil kayu-kayu di Kapolres. Di Kapolres. Mereka bongkar-bongkar tempat inapan polisi itu. Nah, saya bilang kayu itu buat sauna. Siap, Bante bombin. Saya kirim mobil ke sana. Kebetulan orang kebun saya kan ikut. Orang kebun bilang, mungkin Bante nyusun, katanya. Langsung ibunya cari jus buat minum buat Bante. Sudah disiap loh. Sudah disiap di Kapolres. Bante datang hanya dengan Bante mau datang. Jus sudah ada. Bukan Bante bawa uang, jus sudah muncul di situ. Bahagia udah ditungguin. Ternyata lama-lama Bante datang nggak? Saya bilang sudah malam hujan, saya nggak datang. Jawab atau nggak? Pokoknya datang tidak datang disiap. Rasanya apa? Hati kita, aduh, berarti kita berdana setiap hari itu sudah mulai berbuah balik, jatuh ke kita balik. Kalau begini jangan dibaca buku lagi dari perbuatan baik kita, betul tidak? Muncul di mana-mana sekarang. Benar, sekarang Bante enteng banget tentang makanan hidup saya. Orang jual durian juga, apa tuh ngepikiran. Saya nggak diajalin, tau nggak? Saya mau dagang durian, saya mau beli durian 500 ribu. Tetapi saya mau dana ke Bante dulu supaya laris. Saya diajalin pikiran begitu. Karena ini durian saya beli itu 1.500. Dan mereka pikiran sendiri, saya diajalin. Saya harus dana ke Bante dulu. Kenapa? Berdana dulu supaya laris. Nah kan saya nggak diajalin. Tetapi kalau ketemu Bante bagikan apa yang saya ada. Nah, demikian sekarang Bante dari kebun Bante begitu terus. Bagi apa yang saya ada. Berdana. Termenan. Sekarang Bante balik ke Jakarta. Ya ampun Podemeta. Bante kapan mau ke kebun? B2 datang. Bante kapan mau kebun? Loti datang. Bante kapan mau kebun? Bobohan datang. Semuanya datang. Kadang-kadang mobil saya nggak muat loh. Nggak muat. Dana kebanyakan. Saya pikir ini ekonomi begini. Kenapa kok saya lebih banyak rezekinya? Kalau pikir-pikir rezeki ini bukan pakai pikiran, bukan doanya. Kita dari perbuatan kita. Lalu berapa banyak orang ke kebun dapat hasil. Saya masak, saya bagikan. Saya diajarin kita berapa orang. Ayo kita gotong royong, kita tuan rumah. Siapa masuk ke kebun, anggapnya masuk ke pintu rumah kita. Bikin mereka bahagia. Ayo bahagia macam manapun kita bagikan. Dari situlah sampai sekarang saya dibuktikan. Bante mau dimanapun juga saya dapatnya banyak sekali. Dari pulau manapun. Kadang-kadang tiba-tiba Bante saya udah kirim dari Medan, saya kirim dari Manado, saya dikirim di mana-mana belum hitung lagi itu. Pelimpah. Berarti ini bukti saksi hidup. Kalau Bante begini terus, Bante bilang, tekor saya sini. Bante kamsai, jangan lupa ini udah benar loh ini. Nyong-nyong ini udah benar nih. Pegang bye-bye nih, orang suka banget nih. Tapi kita mulai duluan. Bantu duluan. Nah, nanti buah kalau matangnya nggak tahan lah wanginya. Pasti jatuh ke kita. Dan kita tidak tunggu, kita nggak minta, kita nggak mohon. Boleh jatuh, boleh tidak. Buah matang gimana pun nggak bakal tahan di pohon. Pasti jatuh ke bumi, betul nggak? Apalagi kita manjat capek-capek di atas pohon. Sebetulnya cukup matang. Tetapi rutin ya, perhatian rutin. Itulah cara agama Buddha. Bukan mimpi dan bukan pai-pai dada. Tahu kan pai-pai dada? Pai-pai lucu pulang. Belum omong apa-apa, belum bikin apa-apa, belum berbuat apa-apa. Mintanya 1 M.
pai-pai dada. Saya cakap hiau setengah mati, saya juga nggak kaya-kaya. Hiau 3 matang, 3 M. Kalau bisnis begitu untung besar. Betul nggak? Jangan. Lebih baik laksanakan aja. Mau yang mana laksanakan. Tanam kebaikan, tanam. Mau orang itu bantu kita ucapan dengan baik. Oke lah kita sepakatan dalam hati kita omong sama orang itu sopan santun, bermanfaat, berisi. Omong terus, jangan ada yang lupa dosa moha selip di omong kita itu. Nanti kita ketemu orang kalau kita susah, kita nggak berani omong sama si A sama si B. Nanti rezeki ucapan itu muncul. Pantai saya aja yang omong. Pasti ada selip buat bantu kita. Menjadi berat jadi enteng. Hidup kita jadi lancar. Jadi bukan makanan dong lancar. Obat-obatan juga ikut lancar. Pakaian juga lancar. Tempat tinggal juga lancar. Lama-lama fisik juga lancar. Nanti lancar sampai ke batin jadinya. Apa itu? Yang kita tanggung jawab semua. Jadi ada yang bantu. Pantai saya ini buat pantai, ini buat pantai, ini buat pantai. Pertama kita ajak berbuat baik. Lama-lama tidak usah diajak. Dia ada rezeki lebih. Dia selalu bilang, pantai saya ada rezeki lebih. Buat pantai. Nah, umat ke Singapura. Pantai nggak ke Singapura. Pantai saya mau pulang ke Indonesia. Pantai butuh apa? Telepon duluan. Tapi belum tentu telepon ke saudara loh. Betul nggak? Telepon Pantai. Pantai saya di Singapura. Pantai butuh apa? Saya ada di pasar nih. Tuh. Sayang tidak? Sayang. Ini sekarang di Thailand, umat di Thailand mau ke Indonesia, telepon lagi. Pantai saya mau pulang ke Indonesia, ada di Thailand. Pantai butuh apa? Pantai saya ada di mana? Aduh, saya rasa bahagia nggak hidup begini. Ada yang sayang. Saya cakap diri banget kok. Jangan lupa ya dana. Jangan lupa ya pemberi. Cinta kasih sayang. Semua orang, semua makhluk. Nah, saya lakukan begitu selama ini. Ternyata pantai ada lebih. Ada lebih. Lebih. Bukan kurang, lebih. Makanya semoga Bapak Ibu jangan kecewa sama menderita. Menderita itu sebenarnya pengalaman hidup. Kadang-kadang ada, tidak selalu. Yang selalu itu bahagia. Nah, hidup kita ini gampang banget loh dijaga. Yang penting cukup makan. Tidak kaya nggak pada kaya pakai kursi roda. Betul nggak? Buat apa sih? Kakinya nggak punya. Jangan. Maka Pantai ajak kita semangat. Ekonomi begini pakai batin. Jangan pakai pikiran. Pakai pikiran nggak maju ekonomi. Pakai sepakatan. Sang Buddha itu toko bangunan kesadaran. Toko bangunan rezeki terbaru. Maka siapa yang paling bijak? Orang itu paling kaya nyaman sekarang. Nampak aslinya. Nampak rezekinya. Kalau kita kacau balau, rezeki itu nggak nampak. Mentutup-tutupan. Jangan. Bahagia kita ada di mana-mana. Jangan tutupan. Kita enteng aja. Seenteng-entengnya. Jaga diri aja. Lama-lama diri sendiri itu juga wangi. Diri sendiri juga jadi mensuka orang. Lama-lama juga kejujuran. Lama-lama juga semua makhluk sayang kita. Bukan makhluk manusia doang loh kita bisa hidup. Para dewata juga melindungi kita. Sang Buddha juga, Dhamma juga, Sangha juga, Dewa juga. Aduh kita rasa bahagialah kita punya saudara sekian banyak. Baik pagi sampai sore sampai malam begini manusia bersaudara. Kalau malam sampai besok makhluk yang gak nampak bersaudara. Kalau ada kebakaran pasti makhluk yang nampak lah kita tidur. Makhluk juga pandai bangun-bangun ada kebakaran. Aman. Betul kan? Manusia tidur gak bangun kebakaran juga gak bangun. Maka semua keselamatan itu, keamanan itu dari sakti kita. Yang penting jangan kalah lupa dosa. Kita harus menang kebodohan. Menang emosi. Menang salahkah. Sayang. Jujur. Itu rezekinya besar. Cobalah sekarang. Siapa sih gak cari orang jujur? Betul gak? Cari orang jodoh juga. Kalau jodoh gak jujur. Aduh capek hati. Betul gak? Utamakan itu harga diri itu adalah manusia. Dhamma itu penting. Poin ibaratnya kebijak. Kalau sudah bijak semua ada manfaat.
walaupun sampah. Seperti kita beli minum, kita bilang minum, botolnya buang. Kalau pemulung, air dibuang, botol diambil. Membeda sisinya, betul nggak? Kita lihat nggak? Orang pemulung sisa air, dia buang, diambil botolnya. Kalau kita gimana? Ambil air, buang botol. Pemulung, air dibuang, ambil botol. Kalau kita ambil air, botol dibuang. Terbalik betul nggak? Duduk ada rezekinya. Kalau orang mau minum juga kehilangan hausnya. Pemulung bilang airnya berat, nanti buang aja sisa-sisanya. Tapi botol itu buat rezeki. Nah, berarti kalau orang kebijaksanaan selalu nampak rezeki di mana-mana. Betul kan? Seperti orang omong kotor bilang tai itu, aduh orang marah besar. Sebenarnya tai benar-benar itu tidak ada masalah. Tai ayam buat apa? Pupuk. Tai kambing buat apa? Pupuk. Tai kerbau? Tai orang? Semua tai itu manfaat. Yang tidak manfaat omong tai itu nggak ada manfaat. Pantai pekang tai tangan saya bermanfaat. Campur-campur sama sekam, campur-campur sama tanah. Isi cabenya hebat. Isi juga kangkung, cakung, apalah, kacang pancang. Aduh, terima kasih tai. Kalau kita omong tai, saya marah. Masa omong saya tai? Saya marah loh. Padahal itu tai ayam. Buat pupuk. Dibeli loh. Mahal loh. Betul nggak? Kita ini benar-benar ngasih marah sabarangan. Betul kan? Sekarang pupuk lebih mahal daripada harga beras loh. Kalau tanya petani. Petani itu beratnya setelah panen 10.000. Pupuknya 20.000 loh. Tai itu lebih mahal daripada makan nasi gitu. Jangan lupa harga tai sama harga nasi. Tai lebih mahal. Jangan benci tai. Tai itu hebat. Cinta bumi nanti juga jadi langit hidup kitanya. Ya, semoga ibaratnya malam ini kita bahas begini supaya kita tahu sisi yang bagus-bagus semua ada. Kalau begitu tolong ditulis di kertas kosong ya. Yang kalian bilang jelek itu kasih ke Bante. Nanti Bante cari sisi yang benar ada di situ. Ada, tidak mungkin gelap tidak ada putihnya. Terang ada kalau ada gelapnya. Pendek ada kalau ada panjangnya. Betul kan? Semua dingin ada, pasti ada panasnya. Betul kan? Ada semua sisi yang kita belum tahu doang. Tanya yang sisi yang lain ada nggak? Kalau ada, ternyata masalah satu, yang keluar masalah bisa 5 pintu. Tapi kita belum ketemu pintu karena kita tanya diri sendiri. Lupa tanya pintu yang lain. Betul nggak? Maka seperti kita makan makanan Padang. Betul kan? Kalau makan bayar, nggak makan nggak bayar. Ambil aja airnya kan. Dia nggak bisa hitung. Betul nggak? Kan dua air kan nggak ada dua-duanya. Ya, ambil aja sendok, siram sedikit, udah makan. Dia hitungnya. Kok yang makan? Kok kamu kenyang? Ya, namanya air. Hitung aja sendiri. Nah kan, akhirnya gratis jadinya. Bayar nasi doang. Ya tergantung kebijaknya lah. Gimana pun masalah hidup ini, betul nggak? Jangan ada masalah. Pantai ban mobil, ban motor, pantai itu pecah, buang-buang, jangan buang. Kenapa? Ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya pantai buang aja. Nggak. Ban dalam dibuat ikat kalau pipa bocor. Nah kan? Pipa belum bocor, ya itu jelek. Kalau pipa itu bocor, cari apa? Cari apa? Ban dalam, betul nggak? Ikat. Nah itulah masalahnya. Jadi tali boleh. Coba beraca begitu terus, jadi sampah-sampah di otak kita jadi buang sedikit. Jadi kentan, jadi encer ya. Nah, maka otak kita sekarang itu seperti komputer. Memori udah penuh. Tolong dibuang-buang sedikit lah. Tahu nggak? Story kita terlalu banyak cerita di otaknya. Jadi hang jadinya. Otak kita jadi hang. Kalau hang jadi mau buang komputer, mau cabut. Semua itu pusing. Kalau otak sudah penuhin menu yang tidak manfaatnya.
tolong dibuang-buang sedikit secara dhamma. Setuju? Ya, kalau bingung yang pakai tulisan tadi. Kalau bingung sandan cipit nih putus, jangan buang, pakai simpan. Buat apa? Buat tukang, buat nat nih, buat nat karpet. Bukan karpet, nat keramik nih. Buat nat-nat itu. Aduh, kalau nggak ada dia nggak selesai lantainya. Untung ada sandan kecepit putus. Nah, itu kadang-kadang aduh banting hujan gimana supaya bisa bakar sauna? Gampang. Apa aja? Mana sendan putut tadi apa? Mancing-mancing api, ya kan? Karet, betul kan? Nah, jadi mancing-mancing masak pagi siang sore pakai kayu itu, sendan kejepit itu potong sedikit saya simpan buat apa? Buat mancing-mancing bakar kayu. Nah, aduh, jangan bilang sendan kejepit putus itu nggak ada manfaat. Banyak manfaat daripada tidak putus. Oke nggak? Oke kan? Handuk juga, Pantai kemarin ketemu tukang. Pantai kalau handuk Pantai udah jelek kasih saya, buat apa? Saya bikin pot bunga. Saya pikir handuk sama pot bunga nyambungnya gimana? Benar. Nyambung juga loh. Apa tahu nggak? Handuk Pantai kasih dia itu, dia aduk-aduk simen, tahu nggak? Dia ambil handuk saya, rendam di ember itu. Saya dicumur, terbalik. Ember itu bentuk ini kan. Lalu dia itu lama-lama simen itu besoknya kering, balik lagi pot bunga. Oh, handuk jadi pot bunga. Gitu loh. Memang tidak cocok buat lap badan. Berubah wujud menjadi cocok buat pot. Sedikit berduit balik lagi lebih mahal daripada handuknya. Itulah bahasa. Oily juga. Oily hitam udah buang pantai. Jangan. Sansonya tahu nggak? Tahu nggak sanso? Nggak tahu sanso. Potong kayu itu apa sih? Sanso, apa tuh? Alat potong kayu itu loh. Linso. Bukan buat cuci piring itu. Yang pancang itu. Itu kalau dia panas, kalau ketemu oily, dingin. Nah, itulah. Kita tahu nggak sih, sampah semua tidak ada sampah. Itu di luar dari tubuh kita. Betul nggak? Kita renungkan hati kita nggak ada sampah. Pikiran itu juga nggak ada sampahnya. Ucapan juga nggak sampahnya. Perbuatan juga tidak ada sampahnya. Semuanya udah kemajuan ke depan. Tidak jeleknya. Beraca begitu damaknya. Anicang ya bagus. Tukhang ya oke. Anatta boleh juga. Tidak ada jelek apapun hidup ini. Positif semuanya. Begitulah diceritanya. Kalau begini sering-sering dengar, enak tidak? Enak tidak? Jadi kita tidak putus asa, kita nggak mau bunuh diri. Oh ternyata tidak ada uang enak juga ya. Sebentar lagi orang juga nggak pakai uang lagi kok. Betul kan? Dunia ini sebentar lagi juga bubar, uang juga. Banyak perpandegara sudah nggak mau pakai uang lagi, betul nggak? Nah itulah yang ada uang malah kecewa. Karena nggak dipakai lagi, balik lagi ke koran. Itu seperti harga koran doang. Makanya manusia sekarang balik lagi ke batin. Ya, badan itu sebentar, ya batin itu asli. Badan masih numpang dari papa, mama, asli kita itu adalah karma baik. Perasaan kita baik atau buruk. Kalau kita merhatikan sampai sucikan hati dan pikiran, itu lebih baik lagi. Makanya jangan cari masalah. Karena masalah unduk bijaksanaan tidak ada. Tidak ada unduk kebijaksanaan masalahnya. Duka juga bukan unduk kebijak. Kalau orang bijak tidak ada masalah. Kalau orang bijak tidak ada masalah dukanya. Malah itu teman baik, ujian yang paling bagus. Sampai kematian pun lahir lagi, ketemu lagi. Gedung ini kan 100 tahun misalnya kita lahir lagi lewat di sini. Aduh kok gedung ini cakep. Kayak saya pernah lihat di mana padahal kita cuma melahirkan kembali. Lewat dan masuk lagi bisa jadi umat di sini 2 kali, 3 kali. Kenapa tidak? Kalau memori kita yang bagus-bagus, betul nggak? Dan bilang ini setelah mati kita nggak pernah lihat ini lagi, bisa lagi loh. Bisa juga lahir rumah lagi mana sama ibu tetangga adalah di sini, betul nggak? Mati di sini bisa juga lahir di dalam puluit begini, tiba-tiba lewat sini ingat gedung ini gedung apa kok saya bayangan-bayangan terus sudah berapa kali-kali mimpi, berapa kali-kali kayak saya pernah ke sini, saya rasa begitu, tahu nggak?
Bisa juga kita pernah jadi umat dodok seperti ini. Tetapi lahir 2 kali. Pertama kali di sini, lalu lahir lagi, ingat kembali lagi, ketemu ini lagi, bisa ke sini lagi. Paham nggak secara hukum karma ya? Maka tidak asing bahwa datang sendiri ada, ocak orang yang acak kita ke sini juga ada. Dhamma Sambuddha itu disebut bersaudara. Ya, semoga kita berubah pandangan ya. Jangan bentuk pikiran semua. Nanti kecewa, putus asa, saya tidak tercapai cita-cita. Jangan, itu hukum alam semua itu. Muncul sendiri, terima aja. Apa terjadi, terjadi. Yang penting kita berbuatan itu baik. Yang tidak berbuat lalu terjadi itu, biarin itu musibah. Mungkin karma yang lampau mau bayar kita terakhir. Betul nggak? Bayar aja lah nggak apa-apa kok. Namanya juga utang. Seperti itu cara memaafkan, cara terima kasih ke semua makhluk, ke hati kita, ke ucapan dan perbuatan. Ya, semoga hari ini pulang dari sini enteng lah. Nah ya, apa yang nek-nekan di pikiran ternyata itu sisi yang enteng ada. Jangan yang berat-berat saja. Pasti mulai dari tai jadi pupuk. Udah. Ya, secelek-celek tai juga jadi pupuk. Tai lebih mahal daripada beras. Beras kita makan 10.000, beli tai pupuknya 20.000. Makanya harga tai lebih mahal. Nah kan intinya seperti itu. Harga diri kita mahal di kebijaksanaan. Melihat bermanfaat dan bermanfaat. Ya, semoga malam ini ya kita selalu sehat, bahagia, panjang umur, laju gak gampang ketemu rezekinya. Anumodhana sape sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sambil menunggu untuk sesi tanya jawab, marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara Dhamma, mari kita nyanyikan lagu Berbahagialah, terdapat pada halaman 63. Kita nyanyikan sama-sama. Berbahagialah yang hidup tanpa benci, berbahagia yang tiada terikat kemenangan, tiada belenggu dan derita. Berbahagialah terlahir sebagai manusia, berbahagia yang mengerti hukum kesunyataan, tiada lagi roda samsara. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Kita ulangi kembali dari bait kedua.
berbahagialah, terlahir sebagai manusia, berbahagia yang mengerti hukum kesunyataan tiada lagi. Roda samsara bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Bagaikan perahu menyeberang lautan hidup samsara. Siapa yang mencapai pantainya, bahagialah dan sejahtera. Bahagialah dan sejahtera. Terima kasih. Kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Bante? Jika tidak ada, mungkin saya akan membacakan pertanyaan tertulis ya, Bante. Yang pertama adalah, selamat malam Namo Buddhaya Bante. Ada masalah, ada kebahagiaan. Tapi saya malah lebih sabar kalau melepas kebahagiaan. Tetapi orang sekitar malah marah kepada saya. Mengapa saya terlalu santai dalam menjalani hidup? Padahal itu membuat saya senang. Hal apa yang harus saya lakukan, Bante? Terima kasih. Dia santai ya? Apa? Orang itu santai. Jadi maksud dimarahin orang. Coba ulang lagi deh. Orang santai dimarah orang. Ada masalah, ada kebahagiaan. Saya lebih sabar kalau saya melepas. Sebentar. Saya lebih sabar. Lebih sabar kalau saya melepas. Kalau saya melepas. Nah, terus? Tetapi orang di sekitar saya malah marah. Orang nggak suka dimarah-marah. Orang di sekitar dia yang marah. Sekitar. Orang tersebut. Iya, terus? Mengapa saya terlalu santai dalam menjalani hidup? Ya. Padahal itu membuat saya senang. Hal apa yang harus saya lakukan? Yang kamu lakukan udah benar. Lakukan apa lagi? Yang ngomong itu yang benar. Betul nggak? Jangan lakukan apa-apa. Dia yang pandangan salah, bukan kita. Dia bulu-bulu kemana juga. Betul kan? Kalau kita rasa enteng, rasa bahagia, yang lain, orang lain jangan ikut campur. Hidup kita ini adalah manfaat. Betul kan? Kalau orang lain marah kita, dia yang marah. Emosi dia, bukan emosi kita. Mana tahu dia mau ajak kita santai-santai, maunya emosi seperti dia. Lah kita mau ikut dia atau dia yang harus ikut kita. Siapa yang magnet siapa jadinya. Kalau kita udah benar, sabar aja. Kita biasa aja. Kenapa kita tuh pindah sifat kita yang udah bagus, pindah yang sifat yang jelek. Betul nggak? Maka jadi kalau pandangan kita benar, mata ditutup, putar daripada lihat yang jelek. Betul kan? Maka hidup kita nih memang sifat orang
Fatih sudah bilang, kali tangan itu Indonesia 250 juta, tidak yang sama. Kita punya pakai sendiri. Orang lain punya pakai sendirilah kali tangan kalian. Betul kan? Kalau dibilang saya nggak suka sama kamu. Loh, nggak apa-apa. Siapa yang suruh? Yang penting saya suka sama saya. Betul nggak? Han lewat-lewat aja itu sampah kuping. Dengan virus kuping, COVID kuping. Inti kalau dengar ada manfaat itu jangan berhenti di situ, cepat lewat. Tidak ketemu dia, tidak lihat dia, hidup kita nggak mau longsor. Dekat-dekat sama dia malah kita yang malah talik-talikan, mancing-mancing emosi malah. Betul nggak? Nggak apa-apa, sekitar gimana pun juga semua melantau. Semua hidup itu tidak berhenti, berubah. Betul nggak? Seperti uangnya, kadang-kadang harganya naik, harganya turun, walaupun uang. Betul nggak? Semua juga kadang-kadang dia pula-pula, kadang disuruh, kadang-kadang dia bohong, kadang-kadang dia, aduh jangan percaya orang lain daripada percaya diri deh. Betul nggak? Percaya diri udah benar, sayang diri udah benar pada sayang orang lain loh. Betul nggak? Berarti tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Hidup kita dari lahir sampai mati sendiri, one man show, tidak ada siapa yang mewakili. Kita menderita, dia nggak ada di situ. Kita tua, dia juga nggak ada di situ. Kita sakit-sakit, dia itu juga nggak ada di samping. Kita mati juga nggak ada dia, bayangan deh. Betul nggak? Saat kita bahagia diilih. Ego sombong orang, sifat masing-masing, sifat pribadi. Jangan diambil. Betul kan? Yang penting kita lakukan apapun, ucapan, pikir apapun, tidak bikin orang menderita. Dia menderita sendiri, kilesa dia sendiri, bodoh dia sendiri, emosi sendiri. Bukan kita punya, jangan diambil, nggak ada manfaatnya. Seperti kita dikosip di HP dimanapun kan, biarin aja nggak apa-apa kok. Kenapa? Kebiasaan duniawi memang begitu, betul kan? Orang yang asli sama yang mirip beda loh, beda. Lebih baik kita pegang inilah sayanya, selesai. Ini manfaat saya, ini saya lakukan latihan ini. Semua ada sisi yang lain. Pasti ada. Yang pasti cerita panjang lebar tadi. Itu pasti mau kasih tahu. Sisi orang lain belum tentu mirip sisi kita. Betul nggak? Ya terima kasih lah dia kasih tahu sisi yang lain juga. Betul nggak? Nah, seperti Pantai. Setiap malam Pantai kan di Facebook Pantai. Pantai kan ketik kata bijak. Betul nggak? Pantai kirim kata bijak ke semua orang. Dia semua orang belum tentu baca itu bijak. Pantai tulis kata bijak. Dan orang yang nggak bijak baca belum tentu bijak. Betul kan? Nah, Pantai sendiri setiap hari Pantai usahakan memberikan yang terbaik dalam hati Pantai. Tetapi apa-apanya. Pantai ketik kata-kata bijak memang. Dan Pantai kan nggak sekolah Indonesia. Pantai nggak tahu benar atau tidak tulisnya. Yang baca yang tahu. Yang tulis nggak tahu. Yang tulis kata bijak yang nggak sekolah. Yang baca yang sekolah. Lama-lama yang sekolah yang nggak bijak. Bingung katanya. Bingung. Pantai tulis nih maksudnya apa? Saya juga tidak tahu mau tulis apa lagi. Dapat segitu. Betul kan? Nomor 1. Pantai tulis apa tahu nggak? NM1. Paham nggak? Paham nggak? Tuh kan? Pantai nggak tahu mau tulis apa lagi. MN1. Para semua komentar, Pantai MN-nya apa? Saya pikirnya sudah gampang-gampang, singkat-singkat nomor 1. Saya tulisnya NM. Mulut Pantai bijak. Tapi yang baca tambah nggak bijak. Tambah bingung. Maka cobalah. Setiap malam tahu nggak, kalau Pantai nggak sibuk banget, Pantai ketik bahasa bijak. Mulut saya, tangannya nggak bijak. Karena nggak tahu yang benar, yang mana saya. Tahu sama ataupun saya sama masih pusing yang mana yang benar. A, U atau U, A saya juga masih bingung. Pantai ketik-ketik selesai, secepat-cepat kirim, posting. Kenapa? Saya baca lagi, saya pusing. Saya tulis sendiri, pusing sendiri. Karena nggak yang tahu saya tulis itu tidak ada orang benarin di samping. Aduh, saya cepat-cepat kirim deh. Kalau yang benar, mereka diam, tidak benar komentar, saya perbaiki. Namanya bijak.
Betul nggak? Biarinlah sisi yang lain pasti ada lah. Yang pasti bilang sisi yang hitam juga ada. Yang hitamnya bagus, betul kan? Jadi jangan masuk hutan. Nyamuknya suka. Dikikit yang baju hitam duluan. Nah kan? Yang putih, kok kamu ngekikit nyamuk? Ya dia pakai putih. Kamu pakai hitam masuk hutan, nyamuk yang hati kikit kamu duluan. Nah kan? Tergantung posisi yang mana lah. Berarti ada sisi yang lain. Ya, jangan masuk ke hati itu namanya suara burung. Betul kan? Wah, 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 terbang lewat saja. Sehari-hari itu ujian kuping aja lah. Nah, nggak masalah itu. Jangan masuk ke hati, masuk ke kuping aja. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah, selamat malam Namo Buddhaya Bante. Saya mau bertanya, bagaimana caranya memberikan pengertian, mengenalkan Dhamma, mengajak ke wihara kepada orang yang lebih tua, yang tidak mengenal Dhamma, dan susah diajak untuk berbuat baik. Lalu yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang bebal atau gelap batin? Terima kasih Bante. Yang belakang itu apa? Bagaimana? Yang kedua. Yang kedua. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang bebal atau gelap apa batin? Itu apa? Orang apa? Gelap batin. Kobal itu saya nggak tahu itu apa. Itu udah bahasanya. Saya belum begitu mengerti. Yang gampang-gampang Mungkin keras kepala. Keras kepala. Susah dibilangin. Ngapain ngomong sama kepala orang? Oke. Yang pertama, kok saya susah banget ajak orang tua ke wihara, benar nggak? Betul nggak? Nah, cara merenungkan begini. Sebenarnya orang tua itu ada waktunya. Sebentar lagi dia juga mengalah. Kenapa? Kalau udah mulai sakit, kalau udah mulai tua, udah mulai sakit, apalagi detik-detik kematian, butuh banget. Dhamma jangan diwihara, bawa dhamma masuk ke kuping, baik sedang tidur di rumah, omong dhamma itu tidak selalu diwihara. Betul nggak? Dhamma ada di mana-mana. Kasih contoh bahwa ini ya, bisa juga Papa udah tua, Papa gimana hidup masa depan? Kan sisa waktu sedikit doang. Betul nggak? Nggak lama lagi Pak. Papa dimanfaatkan atau tidak waktu yang sisa nih. Nah, maksud anaknya bilang, Pak, bagaimana caranya supaya batin itu diselamatkan dulu. Badan kan nggak mungkin 100 tahun lebih. Betul nggak? Batinnya Pak. Papa mau nggak? Semua ini kita bahas yuk bahwa Papa sekarang sisa ini badan Papa pun Papa nggak bisa diambil ya. Itu kan hak alami, betul nggak? Punya tanah balik ke tanah, punya air balik ke air, punya api balik ke api, punya angin balik ke angin. Ini pinjaman Pak, Papa harus dikembalikan semuanya ke alami. Jadi sisa Papa cuma bahagia menderita. Papa mau nggak akhir hidup ini, masa tua ini, ayo Pak, ada satu tempat yang buat Papa tenang, buat Papa bahagia. Papa mau coba nggak daripada Papa sendiri di rumah, pikiran juga nggak bisa maju kemana lagi, berbuatan juga. Lebih baik ayo Pak, kalau bisa kuping Papa buat mendengar dhamma saja, badan Papa mungkin buat meditasi saja. Nggak apa-apa Pak, yang penting Papa balik lagi ke alami. Dhamma itu berbuat melenyapkan menderita. Sehingga Papa paham bahwa jangan nanti waktu terakhir Papa tidak mau terpisah dengan badan. Papa nanti sedih loh. Lebih baik Papa tenang. Bersiapkan renungkan kematian sebelum mati. Bersiapkan payung sebelum hujan. Betul nggak? Seperti kita berbuat baik sekarang sebelum tua berbuat baik dulu. Sekarang seperti bambu yang muda. Bentuk ini bentuk itu nggak lawan. Kalau bambu yang udah tua dibentuknya peta. Susah. Menjadi kepala batu yang tadi. Betul kan? Susah. Lebih baik yang muda-muda itu bentuknya lebih mudah. Maka anak-anak ajak Pak. Ini sebenarnya untung Papa.
Papa jangan apalagi, jangan kemerkatan apapun di dunia sedang berubah ini. Papa juga sudah tua begini, Papa mau pegang apapun, gimana pun, Papa hak pakai, nggak ada hak milik lagi. Sudah waktu sisa hak pakai, seperti makan, untuk hidup. Kalau kita masih muda, hidup untuk makan. Kan udah berubah nasib, betul tidak? Nah, Papa gimana pun sekarang ingat Papa sisa hanya perasaan yang manfaatnya. Apakah bahagia Papa butuhkan? Apakah ketenangan? Papa butuh teman batin bukan? Supaya siap-siap Pak. Kalau apa terjadi, Papa sudah siap. Nah, bersiapkannya apa? Siling dengan dhamma ada di wihara. Siling doa. Ayo di lingkungan Papa sakit di tanggal 1. Di samping itu doa Papa. Papa pasti sehat kembali lagi. Manfaat dari Papa di rumah. Ini ngoceng. Lama-lama juga kesel lama-lama. Lebih baik Papa mati aja semua gak sayang sama Papa. Daripada begitu lebih baik Papa ke wihara. Kiri kanan senyum. Kiri kanan di depan senyum. Sama Papa di belakang senyum. Sama Papa. Semua sedang doa Papa. Papa pasti batinnya dibungkus oleh kebajikan. Papa pasti bahagiaan. Itu namanya sebelum kenapa-kenapa Papa bersiapkan batin itu. Contoh belum hujan bersiapkan payung. Seperti pantai siap sendok sebelum umat dana makanan. Begitulah. Semua persiapkanlah sebelumnya lebih baik daripada setelah. Aduh Papa saya mati. Papa belum bikin apa-apa. Saya takut makhluk papanya jadi makhluk peta. Itu jangan cerita. Sudah telat. Lebih baik kasih tahu Papa. Kalau Papa belum sadar besok saya pasang peti. Betul kan? Kalau Papa sudah masuk peti, anak nggak bisa bantu Papa apa-apalah. Ayo Pak, Papa jangan khawatir, anak udah gede-gede, melepas Pak. Ya kan? Bersiapkan diri Pak, kami senang kalau Papa tahu dhamma. Jadi Papa jadi makhluk bijak. Papa jadi orang tua bijak. Kalau sebelum meninggal dunia Papa senyum, Papa tenang, Papa bahagia. Itu tujuan anak semua mau melihat Papa posisinya berbahagia sebelum tarik nafas terakhir. Gitu loh. Intinya bersiapkan diri. Supaya Papa itu merasa itu benar juga. Gitu. Papa, ayo saya ada waktu loh Pak. Minggu ini ke Dhamasuka saya diantar gitu. Tadi terbaliknya juga. Ada juga. Mama mau ke wihara. Anak semua gak mau. Antar mama saya jadi gak bisa ke wihara lagi. Anak semua gak mau. Itu juga ada juga. Mama mau, anak gak mau. Betul kan? Nah, lebih baik kerjasama. Kalau bisa sih. Di rumah juga bisa. Sediakan satu tempat buat ketenangan Papa. Mungkin bebas Papa lah. Maksudnya Papa mendengar dhamma nggak? Papa mau nonton riwayat Sang Buddha atau hukum karma supaya Papa itu timbulkan kesadaran. Jadi banyak ingat yang baik. Berkumpul kebajikan yang lampau Papa yang sekarang juga. Seperti pantai Facebook pantai ini. Pantai juga berbuat baik di sini juga, berbuat baik ke dunia juga. Semua sedang lihat Dhamasuka malam ini berapa banyak. Betul kan? Yang ikut pantai yang udah 17.000 orang. Ya, satu malam ini pantai bagi dhamma kepada berapa banyak. Di sini berapa. Tetapi yang di Facebook pantai itu, di YouTube lagi, di TikTok lagi, di mana-mana lagi. Bisa berkumpulkan lagi, bisa satu malam ini bisa 20.000. Kalau seluruhnya yang ikutin pantai semuanya sekarang 200.000 orang. Ada untung kan? Maka pantai juga tahu pantai nggak bisa dipakai one man show satu persatu umat. Maka pantai kadang-kadang pakai media begini bantu. Supaya kita nih umat dimanapun, saya tidak hitung umat Buddha bukan umat Buddha. Yang penting acak berbuat baik, banyak berbuat kebajikannya dengan cara ajaran Buddha. Maka saya juga bantu, baik di rumah juga bisa. Betul kan? Banyak kok komentar balik, saya nggak bisa ke wihara. Saya senang sekali saya bisa lihat pantai di Facebook atau di YouTube atau di TikTok atau di mana-mana yang saya usahakan bagi-bagi yang terbaik. Yang terbaik. Tidak ada yang lobat dosa moha. Yang terbaik buat umat. Saya juga bersiapkan diri buat umat juga. Intinya. Yang penting sebelum tidur bersiapkan hati yang tinggi. Adalah mendengar dhamma dulu sebelum tidur. Biarinlah putus ngantuk, putus saat mendengar dhamma lalu tertidur. Saya yakin tidur yang mimpi indah. Daripada marah-marah putus
mimpinya aduh minta ampun deh. Petungan tendang sana tendang sini. Yang mana kaki, yang mana kepala, yang mana batan, yang mana selimut nggak jelas. Ya sepertinya bersiapkan payung sebelum hujan. Bersiapkan dhamma sebelum sakit-sakitan. Sebelum kita keluar dari alam manusia ini. Atau ngomong dhamma. Supaya mereka itu boleh dengar. Mau praktek tidak? Masa bodoh. Pasti ketemu setiba saatnya. Sekepala batu gimana pun juga kalau udah tiba saatnya sadar. Sebenarnya orang kaya jatuh miskin barusan sadar. Aduh saya barusan tahu rasa miskin begini. Nah, ada waktu. Pesawat sehebat juga ada lubangnya. Betul nggak? Jatuh lubang udara. Betul nggak? Semua ada waktu. Ada waktu maju, ada waktu turun. Turun naik itu alami, anicang. Betul kan? Kasih tahu kebenaran aja. Yang penting jangan bohong beliau aja. Ya persiapkan dhamma untuk orang tua. Ada dhamma untuk orang tua. Semua dhamma itu semua makhluk pati suka. Karena ada bukti, ada kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Yang kedua apalah? Yang kepala batu tadi apa? Nggak, apa sebelum kepala batu apa dia? Oh, ceritanya. Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang bebal atau gelap batin? Kepala batu, kepala batin maksudnya? Orang tersebut susah dibilangin, susah untuk dinasehati. Oh, susah dibilangin, disebut kepala batu. Oh, kepala batu. Gini loh sekarang itu. Sebetulnya sifat sikap orang memang susah berubah. Kita jangan sampai berubah sifat orang. Lebih baik kita berubah sifat kita saja deh. Dari batu kita juga. Betul kan? Kita lebih gampang kok berubah kita sendiri aja dulu. Dia mau berubah atau tidak. Nanti sebab akibat. Betul kan? Dia gak mau dengar. Mana tahu dia mau ikut berbuatan. Betul kan? Yang mana yang dia tidak suka. Saya gak suka kamu pikir begitu. Saya juga sih kalau dia omong kayak merdu suaranya. Mana tahu sisi yang lain. Tidak batu. Betul gak? Ya, ada juga. Saya gak suka pikir begitu. Saya gak mau sama dia. Saya gak terima. Batu. Saya gak mau omong seperti itu. Aduh omongnya gak sopannya. Tapi berbuatan sosial saya suka. Cari sisi yang bisa. Batu gak mungkin kepala juga batu. Betul kan? Omong juga batu. Pikiran juga batu. Belum tentu tiga itu batu. Betul mana tahu ya kan. Omongnya kan air. Betul kan? Omong lagi mungkin tanah. Omong lagi api. Omong lagi angin. Kan beda-beda waktunya. Omong Han ini mungkin dia kepala batu. Han itu belum tentu batu loh. Beda menunya. Seperti kita makan lagi kan ada yang pedas. Seperti buah juga. Ada juga orang hamil sukanya asam-asam. Betul gak? Kalau yang hamil suka sempat-sempat juga ada gitu loh. Kan beda menunya. Kita pintar masaknya omong sama orang itu. Banyak kepala batu. Tetapi batu juga ada manfaatnya. Karena kita tahu cara masaknya. Masak buat orang ini makan lebih suka ini. Kita renungkan dulu. Biasa kita cari tahu bahwa orang kepala batu sukanya apa. Tidak sukanya apa juga. Jangan anggap kepala batu itu tutup pintu. Tutup jendela. Belum tentu. Betul kan? Mungkin batu pikiran. Ucapan perbuatan belum tentu batu. Mana lombek. Betul gak? Ada jodoh. Ada musuhnya. Ada suka. Ada dukanya. Seperti anaknya kan. Kenapa anak sayang papa daripada sayang mama? Iya, darah papa lebih banyak. Mau gak mau sifatnya lebih milik papa. Begitu. Kepala batu buat mama. Tetapi sopan santun buat papa. Dia lebih sayang papa daripada mama. Ternyata itu darah dia itu lebih banyak papanya. Nah itu kan ada sebab akibat juga sebelumnya. Jangan dipaksa bahwa kepala batu itu tidak benar. Membatu mana Tuhan itu doang. Han yang lain dia tidak. Betul kan? Biasanya ada dosis balik lagi ke tadi. Dia gak terima begini, dia bisa terima begitu. Seperti hukumnya, lawan hukum, lawan. Lama-lama kalah dua-duanya ternyata. Nggak yang menangnya. Lama-lama, aduh saya pikir itu akan menang. Dua-dua itu kuat, kuat. Hukum sama hukum, duit sama duit. Lama-lama 6 bulan lagi telepon Bante, kita minta namanya aja deh. Gitu loh.
Pikiran itu batu dua-duanya. Uang juga kuat dua-duanya. Semua juga buktinya kuat. Untung-untung tahu nggak? Damai. Betul kan? Awan doang. Aduh saya yaksasa. Pasti menang. Oh, bagian ini saya pasti buktinya menang dia. Itu juga. Saya juga lawan. Saya juga yakin saya menang. Duit juga bertambah, kekuasaan bertambah, bukti bertambah. Ternyata uang juga habis, waktu juga habis, semua habis. Akhirnya juga ya udahlah habis begini daripada paksa dia. Panggil lagi berkumpul. Gimana? Sudah 12 tahun. Udah damai aja deh. Untung damai setelah duitnya habis, saksi juga habis, semua habis semua, minta damai. Betul nggak? Kadang-kadang anicang, menang diri sendiri itu paling ilit, menang orang lain biaya. Lebih baik yang penting bukan kita yang kepala batunya, orang lain biarin nanti ketemu batu lagi, batu ketemu batu nanti, betul kan? Lama-lama juga ginjal. Hidup kita nih, yang jelek biarin lah. Yang baik, ayo gitu loh. Kita tuh tahu baik buluk sehari-harinya. Kita jangan ambil bahwa kepala batu itu tidak baik. Mungkin sikap begitu dia belum tahu caranya yang lain. Mungkin pelan-pelan kita ke situ sisi yang lain. Pantai mendidikan umat, pantai juga sama. Ketemu orang yang setujuku juga banyak. Apalagi Indonesia kita. Betul nggak? Agak muda paling kecil doang. Betul kan? Banyak yang nggak setuju juga. Juga lama-lama banyak yang setuju juga. Gitu loh. Man ada waktu. Kadang-kadang kepala batu bulan pertama, bulan kedua tidak batu. Ada juga, lombek juga. Seperti orang itu kan marah-marah, tiba-tiba sayang sekali. Betul nggak? Dulu saya benci dia bang. Sekarang malah dia jadi istri saya. Gitu loh. Kan banyak. Mulut jangan bercanda. Jangan percaya mulutnya. Percaya buktinya. Betul nggak? Ya nggak apa-apa itu alami. Alami kita aduk-adukan begini. Namanya juga dapur. Asin, asam, pedas, manis pasti ada. Suka yang mana juga pelan-pelan dicampurnya. Jangan langsung emosi lama-lama nggak bisa makan. Yang penting bisa jalan. Yang penting hidup kita sendiri itu jalan dengan baik. Sesuai dengan bijak aja lah. Jangan sesuai dengan kile saya. Sesuai dengan kile saya jadi banyak musuhnya. Banyak lihat yang jelek-jeleknya. Sejelek-jelek apapun juga ada banyak. Terbalik supaya apapun juga sisi jelek pasti ada. Tidak ada orang kaya tidak berbuat apa-apa yang tidak baik. Nggak mungkin. Kaya semua duniawi pasti campur sama lopat semua. Tidak mungkin. Kaya benar-benar super kaya dari sila sama dipannya murni. Mimpi belum ada. Betul tidak? Maka setelah orang kaya minta ampun, lihat itu laporan ke polisinya 1 lemari. Betul kan? Nggak murni. Kilesa. Ya, terima kasih. Apalagi? Mungkin apakah Bante berkenan untuk menyampaikan closing statement untuk penutup pada Dhamma Desana malam hari ini? Yang penting itu bawa ke bijak aja dah. Bijak di kaki jalan dengan baik. Bijak di tangan, pegang dengan baik. Bijak sama otak kita pasti pikiran dengan baik. Semua kalau bijak. Karena bijak itu bisa wujud yang positif. Kalau lupa dosa, moha, sebagaimanapun juga ada wujud jeleknya. Ya, berarti jalan tengah. Antara jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Betul kan? Bijaknya di tengah-tengah. Antara kelas juga gampang pecah. Karena lembek juga gampang dimanfaatkan orang lain. Jangan terlalu baik boleh. Kalau terlalu jadi jelek. Betul nggak? Maka Sang Buddha kasih jalan yang terbaik apa tuh? Majjhima. Atakriya madhanu yoga terlalu ekstrim. Kama sukhanika yoga terlalu duniawi. Pilih Majjhima Patipatha, itu jalan Magga 8 yang terbaik, jalan tengah. Omong di tengah-tengah, aman. Betul kan? Pikiran juga di tengah-tengah, aman. Ucapan juga di tengah-tengah, perbuatan. Ambil jalan tengah dulu ya, jalannya. Seperti orang pinjam mobil Bante. Nah, kalau pribadi, saya bilang saya nggak kasih pinjam. Kalau untuk sosial silakan. Supaya nggak gosip
kok pantai pilih kasih, ini kok boleh pinjam, ini nggak boleh. Padahal itu dia urusan sendiri. Nah, paham nggak? Jalan bijak gimana tahu nggak? Yang penting sosial. Nah, kenapa? Kalau saya kasih pinjam buat sosial, kasih apa? Baik uang, baik barang apapun. Saya sudah tahu pinjam itu buat pribadi atau buat umum. Kalau buat umum, saya nggak gosip. Betul nggak? Nah, itu nama bijak. Betul nggak? Kalau bilang, iyalah. Itu juga pantas dekat kok sama dia. Apa juga kasih. Nah, itu. Menjadi celek balik. Padahal orang itu buat sosial. Tetapi omongnya secara pribadi. Jangan. Ambil jalan tengah. Boleh pinjam. Boleh pakai bersama-sama. Yang penting bermanfaat. Betul kan? Itu cara kehidupan sehari-hari. Seperti pantai sedang lenok kamar mandi di Puan Meta. Jadi setahap-tahap bongkar punya cowok dulu. Pada saat bongkar cowok, saya boleh nggak cowok pakai kamar kecil cewek? Boleh. Karena apa? Bukan campur, tetapi sedang lenok. Betul kan? Saya juga bilang juga, kalau sesak, kalau nggak tahan banget, kalau nggak cukup, kamar ada 4 kamar di atas buat piku pun boleh. Dan jangan sengaja perempuan, sengaja sendiri. Maksudnya boleh pakai. Yang penting lenyapkan menderita. Tujuan hati kita itu baik atau tidak saat itu. Betul kan? Kalau sehari-hari, janganlah perempuan masa pakai di atas kan putih buat piku saja. Itu normal. Ini kan kamar mandi nggak cukup. Saya siap baik buat piku juga manusia. Saya turun dari piku kepada namanya ke kamar mandi. Nggak mungkin suruh pulang ke rumah dulu balik lagi. Betul nggak? Nah, sekarang juga demikian. Jalan tengah pantai apa tahu nggak? Ya sekarang perempuan pakai aja punya laki-laki. Karena perempuannya sedang dibongkar. Itu kan bijak tidak? Jangan, pokoknya kalau bongkar punya cewek, cewek pulang ke rumah tidak boleh masuk punya cowok. Itu namanya atakriya madhanu juga, jalan terlalu ekstrim. Betul nggak? Orang mau kencing suruh pulang ke rumah. Lebih baik saya nggak kawin hala itu lagi. Yang penting dalam hati kita melayani. Ya, setuju nggak begitu? Nah, namanya jalan tengah. Itu yang terbaik selama 2500 tahun yang lalu. Sampai sekarang pilih jalan tengah. Betul kan? Sebaya aja ada tidak baik. Setidak baik juga ada yang baik. Tidak ada yang sejelek banget. Tidak sebaik sekali. Sedang-sedang. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Kami segenap umat dan pengurus Wihara Pitama Suka mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera atas Dhamma Desana pada malam hari ini.